Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Almaida Tatia, NIM 1903211000016 dari kelas A. Di sini saya akan menjelaskan tentang analisis tata niaga produk agribisnis komoditas buah naga di Pasar Bangkalan untuk memenuhi ujian tengah semester mata kuliah agribisnis pangan dan non-pangan. Pokok bahasan yang akan dibahas pada video kali ini yaitu yang pertama, perbedaan tata niaga produk agribisnis dan non-agribisnis. Yang kedua, analisis pendekatan tata niaga komoditas buah naga. Yang ketiga, analisis struktur pasar komoditas buah naga. Yang keempat, analisis perilaku pasar komoditas buah naga. Dan yang terakhir, yang kelima, yaitu analisis penampilan pasar komoditas buah naga. Untuk pokok bahasan yang pertama, yaitu perbedaan tata niaga produk agribisnis dan non-agribisnis. Untuk pengertian, tata niaga produk agribisnis itu sendiri yaitu semua kegiatan atau saluran perpindahan suatu produk atau sektor pertanian dari produsen hingga ke konsumen. Yang pertama itu, permintaan bersifat tidak elastis. Yang kedua, biaya pengumpulan besar. Yang ketiga, dilakukan standarisasi serta grading setelah diperolehnya produk atau hasil. Yang keempat, peranan utama dipegang oleh pedagang pengumpul. Dan yang kelima, pemasaran produk pertanian bersifat konsentrasi distributif. Untuk tata niaga produk non-agribisnis itu sendiri merupakan semua kegiatan saluran perpindahan suatu produk barang jadi atau barang yang sudah diolah dari produsen hingga konsumen. Yang pertama itu permintaan bersifat elastis. Yang kedua, biaya pengumpulan kecil. Yang ketiga, ditentukannya standar sebelum produk atau hasil dibuat. Yang keempat, peranan utama dipegang oleh pedagang grosir atau perantara. Dan yang kelima, pemasaran produk non-pertanian bersifat distributif. Untuk pokok bahasan yang kedua yaitu analisis pendekatan, di mana analisis pendekatan tata niaga dibedakan menjadi dua, yaitu pendekatan komoditas dan pendekatan fungsi. Yang pertama ada pendekatan komoditas. Pendekatan komoditas merupakan suatu pendekatan pada komoditas yang meliputi karakteristik, harga, permintaan akan komoditas, serta tingkah laku konsumen terhadap produk. Menurut hasil wawancara, pendekatan komoditas buah naga yang dilakukan di Bangkalan, banyaknya pedagang buah naga yang menjual komoditas buah naga, meskipun buah naga bukan termasuk dalam komoditas unggulan yang ada di Bangkalan. Analisis pendekatan komoditas buah naga di Pasar Bangkalan menurut hasil wawancara yang telah dilakukan yaitu pedagang buah naga memperoleh buah naga dari pedagang pengumpul yang ada di daerah lain seperti Surabaya dan dijual lagi kepada pedagang pengecer. Setelah itu, pedagang pengecer menjual buah naga tersebut ke pasar dan langsung kepada konsumen. Transportasi yang digunakan dalam proses pengangkutan yang dilakukan pengecer atau pedagang besar ini menggunakan mobil pick-up. Kapasitas penjualan para pedagang buah naga yang telah saya wawancarai berkisar 10-45 kilo per harinya. Yang kedua yaitu pendekatan fungsi. Pendekatan fungsi merupakan suatu pendekatan yang menggunakan fungsi yang akan diterapkan pada proses pemasaran suatu produk. Terdapat 3 fungsi di dalam tata niaga produk agribisnis komoditas buah naga, yaitu yang pertama ada fungsi fisik. Fungsi fisik yang dilakukan para pedagang buah naga yaitu dengan mengambil produk menggunakan mobil pick-up sebagai transportasi untuk mengangkut produk agar lebih mudah untuk dibawa. Setelah itu, produk tersebut akan disimpan dan dijual di pasar pada keesokan harinya. Yang kedua yaitu fungsi pertukaran. Fungsi pertukaran yang dilakukan para responden yaitu melakukan penjualan dan pembelian dengan pedagang pengumpul yang berada di daerah lain. Yang ketiga yaitu fungsi penunjang. Fungsi penunjang yang dilakukan oleh para responden yaitu dengan menentukan grading dan standarisasi pada buah naga, di mana responden memisahkan buah naga yang masih bagus dan segar dengan buah naga yang sudah jelek atau rusak, agar proses penjualan di pasar berjalan dengan lancar. Biasanya buah naga yang busuk kurang lebih sebanyak 1 kilo sampai 3 kilo per harinya. Pokok bahasan yang ketiga yaitu analisis struktur pasar. Analisis struktur pasar pada komoditas buah naga yang ada di Bangkalan ini dapat dianalisis dengan menggunakan analisis market share. Nilai dari market share dan konsentrasi rasio dapat ditentukan dari rata-rata nilai market share konsentrasi rasio.
Rata-rata market share konsentrasi rasio pada 4 pedagang besar dan pengecer dengan volume pembelian terbesar di pasar Bangkalan yaitu konsentrasi rasio sebesar 0,40 dan market share sebesar 40%, di mana dapat diartikan 4 pedagang dengan volume pembelian terbesar menunjukkan pangsa pasar 40% sampai 60% dari pangsa pasar. Sehingga dapat dikatakan pasarnya mengarah pada pasar oligopoli longgar. Pokok bahasan yang keempat yaitu analisis perilaku pasar. Yang pertama, lembaga dan saluran pemasaran pada komoditas buah naga. Dari hasil wawancara yang telah dilakukan, terdapat lembaga dan saluran pemasaran pada komoditas buah naga yang ada di pasar Bangkalan. Lembaga pemasaran atau lembaga tata niaga yang ada di pasar Bangkalan yaitu pengumpul, pedagang besar, pedagang pengecer, dan konsumen. Responden mengambil produk buah naga dari Surabaya karena buah naga bukan komoditas unggulan dan minimnya petani buah naga yang ada di Bangkalan. Saluran pemasaran atau saluran tata niaga yang berada di pasar Bangkalan ini terbagi menjadi beberapa saluran. Saluran yang pertama dari petani ke pengumpul, ke pedagang besar, ke pedagang pengecer, dan ke konsumen akhir. Saluran yang kedua, dari petani, ke pengumpul, ke pedagang besar, dan ke konsumen akhir. Saluran yang ketiga, dari petani, ke pedagang pengecer, dan ke konsumen akhir. Selanjutnya, fungsi-fungsi pemasaran. Fungsi-fungsi pemasaran yang dilakukan pada tata niaga agribisnis komoditas buah naga di Bangkalan yaitu fungsi fisik, fungsi pertukaran, dan fungsi penunjang. Fungsi fisik yang dilakukan para responden yaitu biasanya melakukan proses pengambilan buah naga menggunakan mobil pick-up per minggunya. Biasanya responden melakukan pengangkutan ini pada malam hari. Buah naga langsung disimpan di tempat penyimpanan dan pada keesokan paginya buah naga akan dijual langsung ke pasar. Fungsi pertukaran yang dilakukan oleh para lembaga pemasaran berupa jual beli buah naga yang dilakukan selama terjadinya proses pemasaran. Fungsi penunjang yang dilakukan para responden di pasar Bangkalan berupa grading atau standarisasi pada buah naga, agar pada saat dipasarkan tidak ada buah naga yang busuk yang membuat para konsumen enggan untuk membeli buah naga di pedagang tersebut. Pengelompokan ini dilakukan agar meminimalisir terjadinya risiko. Yang selanjutnya, kebijakan dalam penentuan harga. Kebijakan dalam penentuan harga suatu komoditas diperlukannya strategi harga. Standar operasional prosedur harga ditentukan dari rekomendasi para petani dan penentuan harga dengan menambah markup di dalam biaya produksi. Harga komoditas buah naga ini ditentukan oleh petani atau produsen itu sendiri. Pemerintah tidak menentukan standar harga pada komoditas buah naga. Setelah harga ditetapkan, barulah terjadi proses tawar-menawar antara petani dengan pengumpul hingga mendapatkan harga yang disepakati oleh kedua pihak. Transaksi pembayaran yang dilakukan secara tunai agar proses pembayaran lebih cepat dan mudah. Selanjutnya, sistem pembayaran lembaga pemasaran. Sistem pembayaran yang dilakukan pada lembaga pemasaran komoditas buah naga ini setelah terjadinya proses transaksi jual beli, transaksi dilakukan secara langsung atau tunai, yang dilakukan oleh pedagang besar kepada pedagang pengumpul. Pedagang pengecer biasanya memasok produk buah naga kepada pedagang pengumpul atau pedagang besar yang di mana keuntungan dari penjualan tersebut akan dibagi menjadi dua, yaitu diberikan kepada kedua belah pihak. Pokok bahasan yang kelima yaitu analisis penampilan pasar. Margin saluran pemasaran 1, pedagang pengumpul memperoleh nilai sebesar Rp3.000 per kilogram. Pada tingkat pedagang besar diperoleh nilai sebesar Rp4.000 per kilogram. Dan pada tingkat pengecer diperoleh nilai sebesar Rp5.000 per kilogram. Maka total margin pemasaran yang ada di saluran pemasaran 1 sebesar Rp12.000 per kilogram. Pada saluran pemasaran 2, pedagang pengumpul memperoleh nilai sebesar Rp4.000 per kilogram dan pedagang besar memperoleh nilai sebesar Rp6.000 per kilogram.
sehingga total margin pemasaran pada saluran kedua sebesar Rp10.000 per kilogram. Dan pada saluran pemasaran ketiga, petani memperoleh nilai sebesar Rp5.000 per kilogram. Pada farmer share menunjukkan besarnya bagian harga yang diterima oleh para petani terhadap harga yang dibayar oleh konsumen akhir. Farmer share yang diperoleh pada saluran 1 sebesar 40%, saluran 2 sebesar 37,5%, dan saluran 3 sebesar 66,66%. Sekian penjelasan dari saya tentang analisis tata niaga produk agribisnis komoditas buah naga. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.